internasional adalah hukum yang mengatur transaksi lintas negara, termasuk perdagangan, investasi, dan kerjasama strategis. Hukum ini juga mengatur hubungan komersial antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis internasional. Adapun manfaat bisnis internasional memberikan keyakinan kepada pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara internasional, mengatur transaksi lintas negara, mencegah perdagangan ilegal, dan menyelesaikan sengketa bisnis internasional. Di sini saya menyantumkan salah satu menurut para ahli, Mukhtar Kusumaatmadja, mengucap sebuah keseluruhan kaidah serta asas yang di dalamnya mengatur hubungan maupun persoalan yang berhubungan dengan batas antar negara serta subjek hukum lainnya. Selanjutnya di sini ada regulasi hukum bisnis internasional. Nah, di Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang tentunya segala aktivitas yang ada di Indonesia sudah pasti ada peraturan yang tertulis. Apalagi ini berhubungan mengenai bisnis internasional. Di sini ada regulasi yang ada di Indonesia tentang hukum bisnis internasional. Itu ada di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang tahapan dan tata cara pembuatan perjanjian perdagangan internasional. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Lalu ada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang kelompok perunding perjanjian perdagangan internasional. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dasar hukum bisnis internasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada beberapa pasal dapat berkaitan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum bisnis internasional. Yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang berisi tentang perdagangan yang mengatur berbagai aspek dalam sektor perdagangan di Indonesia. Selanjutnya ada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas dan kekeluargaan. Selanjutnya ini aku ada 4 prinsip dalam hukum perdagangan internasional menurut Profesor Alexander Goldstein. Yang pertama ada prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak merupakan prinsip universal dalam hubungan perdagangan internasional. Kebebasan ini mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati oleh para pihak, dan kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dengan serta kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak yang dibuat. Lalu, yang kedua, ada prinsip dasar fakta Sunset-London. Prinsip ini adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan untuk berkontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, yang ketiga, ada prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitration. Arbitration dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Klause arbitration sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Dan yang terakhir, yang keempat, ada prinsip dasar kebebasan komunikasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun, juga dengan melalui berbagai sarana navigasi dan komunikasi baik darat, laut, udara maupun media sarana elektronik. Selanjutnya, ada kebijakan bisnis internasional. Di kebijakan bisnis internasional ini ada 3 poin. Yang pertama ada proteksi. Proteksi adalah kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Bentuk-bentuk proteksi yang dijalankan suatu negara antara lain ada larangan impor, tarif impor, kuota, subsidi, dan premi. Yang kedua, ada perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Dan terakhir ada politik dumping. Politik dumping kebijakan perdagangan internasional yang dijual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Tujuannya untuk meningkatkan
Di hambatan bisnis internasional, ini ada beberapa poin. Yang pertama, perbedaan mata uang, kebijakan impor suatu negara, negara-negara proteksi, kuota impor, perang dan resesi, adanya tarif yang dibebankan pada melintas daerah pabean, dan terakhir, produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang lama. Berikut ini contoh bisnis internasional. Ada contoh bisnis internasional mengenai perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara dua negara atau lebih. Perdagangan ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama melibatkan penduduk perusahaan atau bahkan pemerintahan. Contohnya seperti perusahaan Toyota. Dan kedua, investasi langsung asing atau modal asing. Penanaman modal asing adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu suatu negara ke dalam perusahaan di negara lain. Contohnya ada perusahaan Apple. Dan terakhir ada waralaba internasional. Waralaba internasional adalah sistem bisnis yang memberikan izin kepada pemilik bisnis asing untuk membuka waralaba di negara lain. Contohnya yang masuk di Indonesia adalah McD yang dikenal McDonald dan Indonesia. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materinya. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan bertanya langsung. Mau bertanya, apa saja hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam investasi asing menurut hukum bisnis internasional? Baik, di sini saya mau menjawab dari pertanyaannya Rifki Putra. Saya berpendapat investasi asing dalam hukum bisnis internasional mencakup investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari suatu negara lain. Di sini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam investasi asing. Yang pertama itu ada kebijakan pajak, lalu ada regulasi dan izin tentunya di suatu negara, dan yang terakhir ada penyelesaian sengketa. Berikut sekian pemaparan jawabannya dari saya. Semoga bermanfaat dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukis Subianto. Saya dari kelas manajemen E dengan NPM 8207. Di sini saya akan menjelaskan hukum bisnis internasional. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya dengan tujuan untuk menjembatani masalah globalisasi dan perdagangan lintas negara. Terus yang kedua, hubungan internasional penting untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Dan yang terakhir, teknologi dan transportasi modern telah mengubah perdagangan menjadi lebih cepat dan kompleks. Di sini juga saya akan menjelaskan definisi hukum bisnis internasional. Hukum bisnis internasional ini mengatur transaksi lintas negara oleh subjek hukum internasional seperti perdagangan, investasi, dan perlindungan kekayaan intelektual. Dan yang kedua, faktor pendukung mencakup perjanjian internasional seperti ekspor dan impor. Di sini juga ada beberapa pendapat. Yang pertama ada Rebecca M. Wallach. Hukum internasional mengatur tindakan negara dan entitas lainnya. Yang kedua dari Mukhtar Kustumaja mengatur hubungan antar negara termasuk batas wilayah. Di sini juga saya akan menjelaskan sumber hukum bisnis internasional. Yang pertama ada perjanjian internasional, contohnya ada GATT, WTO yang mengatur perdagangan lintas negara. Dan yang kedua ada hukum nasional. Hukum domestik seperti FCPA mengatur aktivitas perusahaan asing. Dan yang ketiga regulasi organisasi internasional. Kebijakan MP, WTO, dan OECD mempengaruhi transaksi internasional. Dan yang terakhir prinsip internasional. Pasca Sunsepada Bonafide diakui oleh komunitas global. Selanjutnya ada ciri utama hukum bisnis internasional. Yang pertama, multinasional dan cross border. Berlaku untuk transaksi yang melibatkan banyak negara. Yang kedua, pengaturan perdagangan internasional, mengatur tarif, kuota, dan regulasi perdagangan barang atau jasa. Yang ketiga, penyelesaian sengketa arbitrase.
yaitu ICC, dan UNITRAL menyediakan solusi fleksibel di luar pengendalian. Yang terakhir, perlindungan kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, paten, dan merek dagang dilindungi secara global. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum saya menutup materi yang saya sudah jelaskan, apakah dari kalian ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, apa yang mendasari suatu negara dalam melakukan bisnis internasional? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Desa dengan pertanyaannya, apa yang mendasari suatu negara dalam melakukan bisnis internasional? Berikut ada beberapa faktor yang mendasari suatu negara dalam melakukan bisnis internasional. Yang pertama ada faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, dan faktor teknologi, dan yang terakhir faktor lingkungan. Dalam faktor ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ketersediaan sumber daya, dan meningkatkan daya saing. Untuk faktor politik, meningkatkan pengaruh diplomatik, meningkatkan keamanan energi, meningkatkan kedaulatan ekonomi, dan yang terakhir meningkatkan kerjasama internasional. Untuk faktor sosial, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan keseimbangan demografi, dan yang terakhir meningkatkan keanekaragaman budaya. Untuk faktor teknologi, meningkatkan inovasi, meningkatkan efisiensi, meningkatkan akses informasi, dan meningkatkan daya saing industri. Dan untuk yang terakhir yaitu faktor lingkungan, meningkatkan kesadaran lingkungan, meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Terus yang ketiga, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, dan yang terakhir meningkatkan kualitas lingkungan. Negara-negara melakukan bisnis internasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan pengaruh global. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zina Putri Nusantara dengan FPM 283. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Di sini ada kebijakan bisnis internasional. Berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan atau bisnis internasional. Antara lain, proteksi, perdagangan bebas, dan politik dumping. Apa itu proteksi? Proteksi adalah kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negara. Lalu ada perdagangan bebas, yaitu kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Lalu ada politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produk lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Lalu ada dampak yang terjadi, ada dampak positif, ada dampak yang terjadi dalam bisnis internasional, yaitu dampak positif eksplor, memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi di seluruh dunia. Lalu ada dampak negatif dari eksplor, menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Lalu ada tantangan bisnis dalam bisnis internasional. Ada perbedaan budaya, ada regulasi dan kebijakan, ada fluktuasi nilai tukar dan logistik. Lalu ada contoh bisnis internasional, yaitu perdagangan barang antar negara seperti Toyota. Lalu ada investasi langsung asing, yaitu seperti Apple. Lalu ada waralaba internasional seperti McDonald dan Unilever. Lalu untuk kesimpulan dari materi ini adalah bahwa hukum bisnis internasional sangat penting dalam mengatur hubungan ekonomi antar negara dalam kondisi perdagangan, investasi, dan kegiatan bisnis lintas negara. Hukum ini mencakup berbagai prinsip dasar seperti kebebasan berkomentar, batasan sengketa, penyelesaian sengketa melalui arbitras, dan kebebasan komunikasi atau navigasi. Selain itu, sumber hukum bisnis internasional melibatkan perjanjian internasional, hukum negosiasi, regulasi organisasi internasional, serta prinsip-prinsip yang dilakukan secara internasional. Bagaimana hukum bisnis internasional dapat melindungi perusahaan dan pengusaha? Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Asmi. Hukum bisnis internasional melindungi
berjalan bisnis secara adil dan teratur. Hukum ini juga membantu perusahaan menghindari kesalahan hukum, denda, dan sanksi. Lalu berikut ini ada beberapa cara hukum bisnis internasional melindungi perusahaan dan pengusaha, seperti pelindungan data. Ada Undang-Undang Perlindungan Data mengatur bagaimana perusahaan menggunakan dan membagikan data konsumen. Lalu ada pelindungan pajak yang menyeluruh dapat membantu perusahaan menghindari risiko perpajakan lintas batas. Lalu ada pelindungan ketenagakerjaan. Perusahaan harus mematuhi undang-undang ketenagakerjaan setempat seperti persyaratan upah minimum dan kontribusi jaminan sosial. Lalu ada pelindungan kontrak. Perlindungan kontrak ini perdagangan internasional merupakan aturan yang bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak. Sekian dari apa yang saya jelaskan, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nalin Ananta, dengan NPM 227, kelas manajemen akan membahas tentang hukum bisnis internasional. Di sini ada latar belakang. Untuk latar belakang itu ada hukum internasional berfungsi sebagai kumpulan aturan yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya. Ia menetapkan hak dan kewajiban para subjek hukum internasional, memainkan peran penting dalam masyarakat global untuk menjembatani masalah, mencegah dan menyelesaikan sengketa. Sejak dahulu, hubungan internasional bertujuan mempererat kerjasama, menjelaskan kedaulatan, menciptakan perdamaian, dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui hubungan damai. Perdagangan internasional yang mencakup ekspor dan impor menjadi penting karena perbedaan kemampuan dan kebutuhan tiap negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemampuan dan kebutuhan tiap negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Perdagangan ini telah berkembang seiring kemajuan teknologi transportasi dan globalisasi yang memperluas hubungan antar negara demi memenuhi kebutuhan, meningkatkan industrialisasi serta mendukung kehadiran usaha multinasional. Terus selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan hukum bisnis internasional. Yang kedua, apa saja sumber-sumber hukum bisnis internasional. Yang ketiga ada apa saja kebijakan bisnis internasional. Dan yang terakhir, apa saja tantangan dari hukum bisnis internasional. Oke, selanjutnya ada tujuan. Untuk tujuan yang pertama ada untuk mengetahui hukum bisnis internasional. Yang kedua untuk mengetahui sumber-sumber hukum bisnis internasional. Yang ketiga untuk mengetahui kebijakan bisnis internasional. Dan yang terakhir, 4 untuk mengetahui tantangan bisnis internasional. Untuk hukum bisnis internasional, hukum bisnis internasional adalah aturan yang mengatur transaksi bisnis antar pihak sebagai subjek hukum internasional. Ruang lingkupnya meliputi perdagangan internasional, investasi asing, hak kekayaan intelektual, dan perjanjian antar negara yang mendukung bisnis global. Hukum ini mencakup hukum nasional dan hukum internasional yang diakui secara luas, seperti yang diatur oleh organisasi seperti WTO, UNCITRAL, dan ICC. Dasar hukum di Indonesia mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum bisnis internasional. Hukum bisnis internasional memiliki beberapa sumber utama yang mengatur perdagangan, transaksi, dan kegiatan bisnis antar negara, baik dalam transaksi privat antar perusahaan maupun publik antar negara. Di sini ada 4. Yang pertama ada perjanjian internasional. Untuk perjanjian internasional sendiri itu merupakan sumber utama hukum bisnis internasional yang mengikat negara-negara untuk mematuhi kesepakatan bersama seperti General Agreement of Tariff and Trade atau yang disingkat GATT. Yang kedua di sini ada hukum nasional, domestic law. Undang-undang suatu negara mengatur aktivitas perdagangan dan investasi internasional termasuk hak dan kewajiban perusahaan asing.
internasional, organisasi seperti WTO atau ada World Bank dan IMF mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan, tarif dan investasi internasional. Contohnya kebijakan OECD mengenai regulasi perusahaan multinasional dan perpajakan internasional. Selanjutnya ada kebijakan hukum bisnis internasional. Di sini ada 3. Yang pertama ada proteksi. Untuk proteksi adalah kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Bentuk-bentuk produksi proteksi yang dijalankan suatu negara antara lain ada larangan impor, tarif impor, kuota, subsidi, dan premi. Terus selanjutnya ada perdagangan bebas. Untuk perdagangan bebas itu ada kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga ada politik dumping. Ini tuh kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing untuk memperluas pasar. Di sini yang terakhir ada tantangan dalam bisnis internasional. Untuk tantangan bisnis internasional itu ada 4 ya. Yang pertama ada perbedaan budaya. Untuk perbedaan budaya memiliki peran besar dalam bisnis. Memahami dan menghormati budaya lokal dapat menjadi kunci kesuksesan dalam bisnis internasional. Misalnya cara bernegosiasi di Jepang bisa sangat berbeda dengan di Amerika Serikat. Terus ada yang regulasi dan kebijakan. Setiap negara memiliki regulasi dan kebijakan yang berbeda terkait perdagangan, investasi, dan bisnis. Perusahaan harus memahami dan mematuhi regulasi lokal untuk menghindari masalah hukum. Yang ketiga ada fluktuasi nilai tukar. Untuk fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Perusahaan harus mengembangkan strategi untuk mengelola risiko ini, seperti menggunakan kontrak lindung nilai. Dan yang terakhir ada logistik dan infrastruktur. Mengelola logistik di pasar internasional memerlukan perencanaan yang cermat. Infrastruktur yang buruk di beberapa negara dapat menjadi hambatan bagi distribusi produk. Jadi kesimpulan di sini untuk hukum bisnis internasional merupakan seperangkat aturan yang mengatur transaksi dan kegiatan bisnis lintas negara, mencakup aspek perdagangan, investasi, perlindungan, dan kekayaan intelektual. Hukum ini menjadi landasan penting dalam mengatur hubungan bisnis antar negara, baik bersifat private ataupun publik. Dalam implementasinya, negara-negara menerapkan kebijakan bisnis internasional seperti proteksi untuk melindungi produksi dalam negeri, perdagangan bebas untuk menghilangkan hambatan perdagangan, dan politik dumping untuk memperluas pasar global. Namun di sini juga ada tantangan hukum bisnis internasional yang tidaklah sederhana itu ya. Perbedaan antar negara, ketimpangan ekonomi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan persaingan global menjadi isu yang membutuhkan pengelolaan yang bijaksana. Dengan mengadopsi regulasi dan kerjasama yang kuat, hukum bisnis internasional dapat mendukung terciptanya perdagangan yang adil, efisien, dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Oke, selesai ya? Ada pertanyaan? Aku mau nanya, mengapa hukum bisnis internasional penting dalam perdagangan lintas negara? Pertanyaan dari Nur, boleh saya jawab ya? Untuk pertanyaannya, mengapa hukum bisnis internasional penting dalam perdagangan lintas negara? Jawaban dari saya itu hukum bisnis internasional itu emang sangat penting ya. Jadi karena hukum bisnis internasional itu memberikan framework hukum yang jelas untuk mengatur transaksi lintas negara, terus melindungi hak dan kewajiban para pihak juga, serta mencegah dan menyelesaikan sengketa. Dengan adanya hukum internasional bisnis ini, jadi untuk perdagangan internasional dapat berlangsung secara adil, transparan, dan saling menguntungkan sehingga mendorong kerjasama ekonomi global dan stabilitas pasar internasional seperti itu. Apakah sudah cukup untuk jawabannya?